Ya, merupakan satu kehormatan buat saya boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Saya lihat di tempat ini banyak sekali orang-orang yang sangat saya kagumi perjalanan karir dia, mereka konsisten, tetap di full gospel. Pak Alex, Pak Siatna, Pak Andoyo, Pak Wilson, dan teman-teman semuanya. Saya yakin Tomang Chapter ini bukan sekedar chapter biasa. Tomang Chapter sudah menghasilkan begitu banyak pemimpin-pemimpin secara nasional dan memberkati, membangun begitu banyak chapter di Indonesia, di regional. Banyak sekali yang dibangun melalui pertemuan seperti ini, orang-orang di tempat ini. Bersyukur hari ini saya punya kesempatan untuk men-sharingkan sedikit firman Tuhan. Saudara, mungkin sekitar ketika Pak David tadi bicara tentang sakit, saya teringat 1,5 tahun lalu, ya, anak saya yang besar, waktu saya di Singapura, kami ngobrol, kemudian mau tidur, saya bilang oke, kita tidur. Dan saya masuk kamar, dia matiin lampu. Kemudian terdengar suara prak gitu. Suara kaca pecah gitu loh. Dan ketika saya keluar, ya, dia pegang tangannya, dia sudah jatuh terjerembab, meja pecah, kaca berkeping-keping itu yang tempered glass, pecah berkeping-keping, dan dia pegang tangannya itu darahnya pun muncrat gitu. Dan saya pun tidak ini lagi, oke, kita langsung ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat di sana. Sampai di rumah sakit ditangani, susternya dan tangani, dan dibilang mau panggil dokter nggak? Kalau panggil dokter kena $600 untuk datang saja gitu. Karena sudah malam, saya bilang oke, panggil aja nggak apa-apa. Kemudian dokter datang, ketika ketemu saya, ya, dia bilang, "Are you from Indonesia? Are you from Indonesia?" Waduh, saya bilang ke istri saya, kacau nih. Kalau dokter Singapura tanya, "Are you from Indonesia?" Kira-kira seperti apa? Saya bilang, kacau ini. Ya udah nggak apa-apa, udah malam, udah jam 2 pagi kan. Ya, saya bilang, ya saya dari Indonesia. Yang perlu dilakukan saja gitu loh. Dan dia bilang, wah saya nggak bisa lakukan sekarang, nanti besok pagi ke rumah sakit yang dia bisa praktek gitu loh. Dan ya ternyata memang yang rumah saya yang diminta ke sana satu malam kira-kira $800 dan penanganan ya habis 200 juta lah gitu. Saya membayangkan kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada orang Singapura, apakah akan mengeluarkan biaya sebanyak itu? Tapi karena saya dari Indonesia, rumah sakit yang first class, kata anak saya tuh dapat makannya first class, dapat makan itu loh, lobster. Rumah sakit dapat makan lobster. Saya bilang, wah memang Indonesia terkenal, kita terkenal luar biasa, orang kaya, orang hebat. Saya katakan perlakuan terhadap Indonesia dan Singapura berbeda. Nah mungkin juga termasuk kita. Apakah kita akan melakukan hal yang sama terhadap orang yang berbeda? Apakah ketika kita menghadapi orang yang punya kuasa, orang yang di atas, akan sama ketika kita menghadapi orang yang di bawah? Nada bicara kita sama enggak? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Hari ini saya mau sharekan satu topik yang menurut saya cukup
nohok ya, buat saya juga pelajaran. Double standard. Apakah dalam hidup kita sehari-hari kita memakai standar yang sama? Ataukah double standard? Ada pepatah mengatakan gini, there is a law for the rich, for the powerful, and there is a law for the poor. Kesalahan orang kuat, orang berkuasa, dan kesalahan orang yang di bawah akan berbeda penerimaannya. Seringkali orang yang berkuasa berbuat salah malah dipuji. Dan sering sekali orang yang di bawah berbuat benar dikritik. That is reality, saudara. Orang salah karena dia punya power dipuji. Tapi orang benar karena dia nggak punya power sering malah dikritik. Semoga kita semua FGB Men tidak merupakan orang yang salah kritik. Tadi saya dengar cerita di belakang meja, kata Benny, di sini bicara saham, di belakang bicara politik. Ya kita tahu kan, Ferry Sambo, real, ya kan? Semua tahu, gitu. Tapi waktu itu tidak ada yang berani bongkar, karena dia punya kuasa. Tapi hari ini kita lihat apa yang terjadi ketika dibongkar. Ya, ada orang bilang di luar Tuhan nih, dia bilang begini, kalau mau korupsi di gereja. Kenapa? Karena ada kasih. 7 kali 70 kali. Kalau di luar ditangkap di KPK. Tetapi kalau kasih. Perlakuan terhadap orang bisnismen, anak Tuhan dan bukan anak Tuhan berbeda loh. FGB Men nih, FGB Men, kita buat salah, FGB Men, nipu, ini. Tapi kalau di luar FGB Men, di luar Tuhan, biasa-biasa itu. Loh, this is real, saudara. Orang yang di luar Tuhan buat salah, mau apapun, biasa-biasa saja. Coba hari ini Pak Ongko, ya kan? Bikin sesuatu salah, itu tuh chapter Presiden Poma. Langsung, saudara. Perlakuan berbeda juga kepada pemimpin dan yang dipimpin. Saudara saya mengatakan, sebelum kita jadi leaders, kita mau kritik, kita mau apapun, oke-oke saja. Coba belajar jadi leaders. Kita nggak ngomong saja, nggak say halo saja, pemimpin seperti apa itu? Sombong sekali. Lirikan mata beda dikit saja, pemimpin sombong dibilang. Saudara, perlakuan yang berbeda terjadi hari-hari ini. Bahkan mungkin terhadap anak kita. Saya punya 3 anak. Nah ini kadang menyadarkan saya juga. 3 pasti berbeda. Punya kelebihan, punya kekurangan. Ketika satu anak nakal gitu loh. Kadang-kadang sebagai papa itu kesal gitu loh. Kadang-kadang saya juga bisa lebih pro kepada yang baik, yang pintar. Bayangkan saudara, bayangkan kalau Bapa kita di surga memperlakukan setiap kita berbeda. Mungkin kita nggak ada di tempat ini. Saya ketiga anak laki saya, beda saudara. Ada yang sekolahnya
medium gitu loh. Ada yang sekolahnya agak kurang pinter, ya kan? Saya juga bingung, papanya dulu pinter kok anaknya begitu. Nah, saya mungkin pernah cerita ketika anak saya mengalami problem. Saya bilang, Tuhan ingatkan saya, ini anakmu, you are his father, apapun itu terima. Saya bicara sama dia, saya bilang, ya udah, kita move on. Dia mau apa? Mau sekolah terus, oke. Mau nggak mau sekolah, ayo kita bisnis. Dia mau apa? Oke, Daddy terusin, sama-sama kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga bisa double standard. Bisa double standard. Saya baca kamus. Waktu double standard itu apa? Double standard is a rule or principle which unfairly applied in different ways to different people or group. Suatu aturan yang dilakukan tidak adil atau tidak seimbang dengan cara perlakuan yang berbeda kepada orang atau grup. Suatu sistem yang memperkenankan memihak satu grup atau orang atas yang lain. Dua hal yang sama tapi diukur dengan standar yang berbeda. This is double standard. This is double standard. Amsal 22:3, Lord detest double standard. Tuhan benci double standard. Businessman hari-hari prinsip ekonomi apa? Jual setinggi-tingginya, beli serendah-rendahnya. Prinsip ekonomi. Kita pikir hari-hari ini bisa jalan nggak? Belum tentu, saudara. Temporary. Kalau kita jual setinggi-tingginya, beli semurah-murahnya, tekan supply, ini mungkin pembeli kita jual semahal mungkin, temporary. Temporary saja gitu. Nah, apakah Tuhan double standard? Ingat di Matius 19:24, orang kaya yang mau masuk surga, Tuhan bilang apa? Seperti apa? Unta masuk lubang jarum. Padahal dia ini melakukan 10 perintah Allah. Sementara penjahat di samping Yesus, dosanya gitu besar, hari ini kamu masuk. Apakah Tuhan double standard? Ini pertanyaan sangat waktu saya ini, wah ini juga berat ya. Apakah dua double standard? Orang yang baik melakukan perintah Tuhan susah masuk. Sedangkan satu sisi penjahat besar, Tuhan bilang hari ini pun kamu masuk. Saya sampaikan Tuhan tidak double standard. Tuhan tahu isi hati. Tuhan tahu apa yang dipikirkan. Oke, bagaimana kita bisa hidup yang tidak double standard? Ya, hidup yang tidak double standard. Pertama, melihat sesuatu dari perspektif Tuhan, bukan manusia. Saya ulangi, kalau kita melihat segala sesuatu dari perspektif manusia, ada kepentingan-kepentingan, ada kesalahan-kesalahan, gampang buat kita dapat standar. Kalau kita lihat sesuatu dari perspektif Tuhan, apa yang Tuhan lihat? Membuat kita akan lebih jelas. Membuat kita akan lebih jelas. Ketika Samuel diminta untuk mencari raja, ingat cerita Samuel mencari raja menggantikan Saul. Dia ke rumah Isai. Apa yang menjadi pandang dia? Dia pikirannya dia cari raja yang perawan tinggi, bagus seperti Saul. Ya, yang muncul siapa? Pertama, Eliab. Tinggi, gagah. Ya kan? Samuel bilang, ini dia calon raja Israel. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata,
Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sering dalam hidup kita juga, kita banyak melakukan kesalahan karena kita lihat penampilan, saudara. Karena kita penampilan, oh dia orangnya bersih, bicara pintar, baik, pasti baik. Ini orangnya pakaiannya agak lusuh, agak berantakan, pasti kurang baik. Kadang-kadang kita sering, termasuk saya, bisnismen kadang-kadang kita lihat, wah dia seperti ini, bawa mobil yang waduh, yang luar biasa lah. Kita gampang terpancing, saudara. Gampang terpancing. Saya ingat mungkin hampir 20 tahun lebih di gereja. Waktu di gereja ada 2 majelis yang sedang gak cocok. Ya. Dari pertengkaran yang simpel sampai puncak, sampai mau ribut besar waktu kebaktian gereja. Satu leaders yang sangat pintar bicara, sangat baik, kaya, sangat berdampak. Satu lagi orang sederhana, orang yang jarang tampil, orang yang melayani di belakang. Saya salah, saudara. Saya bela yang ini. Dan akhirnya yang satu ini meninggalkan gereja, kepahitan. Setelah sekian tahun ternyata saya baru tahu, saudara, ketika mereka bertengkar, berdua, orang pintar itu maki-maki dia. Tetapi ketika di depan semua orang, dia seolah-olah orang tua yang lemah. Saya mau katakan, kadang-kadang kita manusia melihat sering dari kacamata kita secara manusia. Hari kita belajar melihat sesuatu dari perspektif Tuhan. Jangan terlalu cepat jump to the conclusion, saudara. Jangan terlalu cepat, kan? Lihat orang, ini kurang, ini bagus. Jangan. Efesus 2:10 berkata apa? We are God's masterpiece. Masterpiece, setiap kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Bertobat kalau kita melihat orang dari penampilannya. FGP men, kita bicara realitas saja. Apakah kita undang teman hanya yang atas, ambil yang atas, yang tidak punya masalah? Ataukah beranikah kita mengundang teman-teman yang lebih bermasalah? Pasti undang teman yang tidak bermasalah jauh lebih tidak beresiko. Jauh lebih tidak capek. Karena yang bermasalah itu, waduh, kita harus kasih waktu semuanya. Tapi kita belajar hari ini, jangan lihat double standard. Kalau seseorang Tuhan taruh di mata kita, mau dia kaya, mau dia bermasalah, mau dia sederhana, kita harus lakukan. Kita harus layani. Tadi Pak David share, ya kan? Lagi dia bermasalah, temannya, makanya Pak David bilang, jangan jauh-jauh dari full gospel. Puji Tuhan. Saya yakin kalau nanti di ANZ akan ada kebangkitan nih, kalau Pak David pulang ke Aussie nih. Apinya luar biasa, saudara. Saya ingat ketika saya chapter presiden, saudara. Saya jadi chapter presiden, kantor saya di Marinatama di Ancol, daerah Gunung Sahari. Chapter saya di Arteri Pondok Indah.
ya 1,5 jam, 2 jam lah gitu. Saya ingat perjuangan jadi chapter presiden. Saking capek kalau nggak ada sopir, itu air saya bisa siram, saya bisa piak-piak supaya bangun gitu loh. Ada satu teman saya dari Jambi, datang, ya. Ternyata lagi masalah, tinggal sama mertua indah lagi. Susah gitu. Tinggalnya di mana? Di Muara Karang, saudara. Tuhan taruh di depan mata saya. Jadi saya dari Gunung Sari, jemput Muara Karang, bawa ke arteri Pondok Indah, antar ke Muara Karang, pulang ke Kedoya. Soalnya kalau saya bayangkan waktu itu kok saya bisa ya. Sekarang mungkin nggak bisa. Tapi kalau Tuhan taruh seseorang di depan mata kita, jangan double standard. Nah kita bicaralah chapter, ya, hari-hari ini, ya, Fulgoser bilang chapter UMKM. Kita layani banyak orang yang sederhana. Nah pertanyaannya, ya, apakah orang yang di atas nggak perlu dilayani? This question. Di banyak regional, orang yang di atas tidak bisa dilayani. Kadang-kadang mereka datang, mereka lihat mereka berbeda. Datang, bocah ini. Bukan level gua. Saya mau katakan, kadang double standard juga kita terhadap manusia itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Kita tidak hanya juga di bawah, saudara. Banyak orang di atas juga butuh dilayani, saudara. Banyak problem juga, saudara. Makanya hari-hari ini kita mulai gerakan, ya kan? Chapter yang memang namanya chapter kan 10-12 orang. It's fine saja, ya kan? Kalau mau ketemu bayar meal tiket, ya terserah gitu. Karena yang kelas atas juga banyak masalah, saudara. Kita tidak boleh double standard, harus di sini terus, harus di sini. Enggak, saudara. Di mana Tuhan taruh, kita layani. Ya. Kedua, supaya tidak benar. Apa dikatakan? Saya suka ini termnya. Menilai diri sendiri sebelum kita menilai orang lain. Jangan pakai ukuran kita tidak bisa untuk lakukan tak orang lain. Sering sekali saudara. Kita nggak mungkin lakukan ini. Ya kan? Tapi kita minta orang lakukan seperti yang kita nggak bisa. Tadi Pak Mario luar biasa, pimpin pujian. Saya tanya ini import dari mana ini? Luar biasa. Ya? Marlon kan? Ya. Saudara, sebagai WL, kalau standar saya tidak bisa seperti standar Pak Marlon, jangan saya minta orang seperti Pak Marlon. Sering sekali kita pakai standar yang kita sendiri tidak bisa lakukan untuk orang lain. Sudah, ini realitas. Ini kita bicara belak-belakan, kita semua leaders. Tiap saat di kantor, kita masuk nggak bisa pagi, kita minta anak buah masuk jam 6. Double standard, sudah. 1 Korintus 4 ayat 16 berkata, Paulus berkata, turutilah teladanku, follow my example. So, di Korintus reaksi banyak orang Kristen di Korintus apa? Mereka ketika mengikuti contoh Paulus, orang nggak bisa terima, saudara. Susah, dianiaya, ya, masuk keluar penjara, ya. Dianggap bodoh, dianggap lemah, kehausan, kelaparan, homeless. Ikut dia, orang nggak bisa terima. Tapi Paulus berkata apa? Ikutlah aku.
supaya kalian bisa melihat mujizat Tuhan. Ketika aku kesulitan, ketika aku kelaparan, mujizat Tuhan terjadi. Follow me. Bukan follow my keadaan. Follow apa yang Tuhan lakukan. Waktu itu belum ada cetakan, belum ada Alkitab bisa baca. Semua lihat apa? Lihat gaya hidup. Hari-hari ini saudara, untuk tidak double standard. Practice what you preach before you teach. Termasuk saya, hari ini saya share di depan. Sudah saya lakukan belum? Sudah saya lakukan belum? Sebelum saya ngajar. FGB Men. Apakah kita sudah lakukan apa yang kita ngajar? Stop judging others. Start judging ourselves first. Sebelum kita menghakimi orang, lihat diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menerima kritikan kecil, jangan kritik orang lain. Check ourselves. Stop yelling the sins of the world and start speaking to the sinners. Jangan kita bilang ini dunia berdosa sedangkan kita nggak pernah bicara dengan orang berdosa. This is reality, saudara. Sini salah, itu salah. Pernah nggak kita pergi melayani orang yang perlu dia layani? Soalnya yang terlalu tegang saya juga ngeri lihat muka tegang-tegang. Hari ini kita saudara, ini realitas yang terjadi. FGB Men, follow my example. Not what I speak, but my action. Terakhir, be authentic. Untuk tidak dapat standar, kita harus berani bicara apa adanya. Jangan kita hanya berani bicara terhadap orang yang di bawah kita. Ketika orang yang di bawah kita punya masalah, punya kesalahan, kita tegur dia. Tetapi kalau orang yang di atas, orang yang powerful, kita diam. Be authentic. Firman Tuhan berkata apa? Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Waktu udah habis kayaknya ya. Oke. Masih 15 menit. Nah, saya mungkin share sedikit apa yang baru terjadi di World Convention. Saya dengan Pak Ongko ini kita sama-sama. Di World Convention ada isu yang sangat sensitif. Sudah diputuskan oleh ID, International Director. Dan semua keputusan internasional ada ditentukan 70 orang ID yang mewakili seluruh dunia. Indonesia ada di sana. Selama ini Indonesia itu tidak pernah orang baik lah. Indonesia itu orang baik. Ya. Karena kadang-kadang kita juga ID itu banyak orang pintar, banyak lawyer, dia ngomongnya pintar sekali. Nah, kita biasa buat voting ya, kita voting tuh. Jadi satu hal isu yang menjadi sudah di voting dan sudah dilakukan. Ya. Tetapi banyak orang tidak setuju. Banyak orang tidak setuju. Tetapi tidak berani ngomong, saudara. That's the problem. Bicaranya di belakang, saudara. Kenapa begini, kenapa begini. Ya. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan kebenaran. Saya tahun ini berangkat, saya nggak kemana-mana, biasa berangkat masih ke beberapa tempat jalan-jalan. Hari ini khusus stok ke World Convention, hanya ikut convention, malamnya Pak Ongko ajak makan, enak. Hanya itu saja.
Dan puji Tuhan di sana makan enak dapat COVID lagi. Kita lulusan di sana itu. Nah, ya saya mau katakan being authentic. Ketika saya bicara Pak Dali, Pak ini gimana? Apakah kita diam saja atau bagaimana? Tuhan taruh sesuatu untuk bicara gitu loh. Ya, boleh kita bicara nggak? Pak Dali bilang, ya udah kalau memang itu kita go ahead bicara gitu loh. Jadi waktu kesempatan ini Pak Dali bicara tentang isu ini sedikit, ya. Kemudian dia bilang, next Mr. Rudy will explain. Tapi kan dia sebagai national president dia sudah open. Saya ceritakan. Saya bilang kami sama sekali tidak mau merubah keputusan yang sudah dilakukan. But this is what we stand. Ini yang terjadi. Dan saya bisa melihat ya, ada 100 orang lebih. Ada yang mata yang melotot, ada yang mata yes, terus. Karena mereka kan boleh ngomong. Dan setelah acara selesai semua tegang. Saya tahu, saya pun turun, saya sih sudah peace karena apa yang Tuhan taruh saya sudah sampaikan, ya kan? Pasti berbeda-beda. Setelah keluar dari sana, BPH-nya 1-2 orang ketemu. Rudy, you shouldn't say that. The decision has been decided. You shouldn't say that. Saya bilang, iya. Saya bilang, benar. Saya bilang, saya tidak sama sekali untuk merubah keputusan. Tidak. Tetapi kalau saya datang ke sini 20 sekian jam, hanya diam, dan Tuhan taruh sesuatu, saya diam, saya nggak bisa, saya bilang. Masa belum selesai, yes, saya tahu. Oke, bikin pertemuan kecil dengan international president. We sit down, kita businessman. Ketika diadakan pertemuan Indonesia, kita berempat sama Pak Angko. Ya, kita bicara apa adanya. Gitu. Mungkin saya nggak punya waktu jelaskan lebih panjang. Sebenarnya Indonesia itu submissive itu number one of the 4 point very important. Kita harapkan Indonesia tuh members kita submissive. Enggak mungkin kita harapkan member kita submissive, kita sama internasional tidak submissive. Enggak mungkin saya bilang. Tetapi saya bilang, saya sudah, FGB Man sudah keluar uang banyak, waktu banyak, effort banyak. Ya. Kalau kita nggak lakukan sesuatu yang baik, nggak bisa saya bilang. Dan kita cerita apa adanya gitu. Dan puji Tuhan saudara, international president kita, dia pun terbuka. Saya bilang, Mr. President, saya tidak mau saya punya leaders diomongin di belakang. Kalau ada masalah, ayo sama-sama. We are businessmen. Let's face it, let's do it together. Dan saya puji Tuhan, saudara. Kita ketemukan solusinya, dan dia juga merasa sangat relief. Coba saya bayangkan, saudara. Kita kalau hanya bisa di belakang, yang tidak berani ngomong, bicara di belakang, apa yang terjadi? Being authentic, ya katakan iya, tidak katakan tidak, saudara. FGB, that is the FGB man. Masalah selalu ada, saudara. Tetapi hadapi dengan kasih. Being authentic. Being authentic. Resiko ada, pasti ada resiko. Pasti ada resiko. Being authentic. Tetapi sama kata saudara, kita mau lebih resiko menghadapi manusia atau resiko menghadapi Bapa di surga. Buat saya lebih tidak mau resiko menghadapi Tuhan kita. Kalau Tuhan taruh sesuatu untuk bicara, saya diam, saya akan bertanggung jawab. Being authentic, saudara. Being authentic. Double standard is not easy, saudara. Kita akan menghadapi double standard terus dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, dimanapun kita akan hadapi.
untuk tidak bersandar, selalu lihat dari perspektif Tuhan. Bukan lihat yang di depan mata, lihat hatinya. Ya. Kedua, jangan taruh sesuatu yang orang tidak bisa. Imitate me. Walk the talk. Walk the talk. Dan ketiga, being authentic. FGB men, be strong in the Lord.